13 tahun Nabi di Mekah tidak ada salawat. Orang Islam kada kenal salawat. 2 tahun Nabi hijrah di Madinah belum ada salawat. Umat Islam belum tahu salawat. Sudah 2 tahun Nabi hijrah di Madinah, sahabat datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Kalau salam kami sudah tahu, assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi kalau salawat bagaimana? Ujar Nabi, kulu, kata. Nah, jadi Rajab ini perbanyak istighfar kita. Karena ini disebut syahrul istighfar, bulan-bulan istighfar. Nah, kayak apa cara minta ampunnya? Kalau cara bersalawat, sahabat batakun, wahai Rasulullah, kayak apa cara kami bersalawat? Jar Nabi, baca. Nah, kalau istighfar macam apa? Sahabat menjelaskan bahwa kami mendengar, kami menghitung. Nabi dalam satu duduk beliau mengucapkan, ini sahabat mengatakan kami melihat, mendengar, menghitung dalam satu duduk Nabi kita membaca. Cuma menurut para ulama, mana baiknya astaghfirullah lawan rabbighfirli. Ujar para ulama mengatakan kedua-duanya baik. Cuma bagi orang yang hatinya kadang larut, kadang sadar. Kalau hati manu hilang, manu ada, baik membaca. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amah, wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'da. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada siang ini kita diberi Allah taufik, diberi Allah hidayah, diberi Allah inayah, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang berharga dan mulia ini, marilah kita bersama-sama mengkaji satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Arti daripada ayat ini adalah sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
ada 12 bulan. Jadi di sisi Allah itu bulan tuh hanya ada 12. Kalau ada bulan 13 itu bulan manusia. Di sisi Allah hanya ada 12 bulan. Kita rancak mendengar ada bulan ke-13 jar. Itu olahan manusia. Kalau asli dari Allah dalam Al-Quran 12 bulan aja. 12 bulan. Fi kitabillah itu ditulis dalam Lauhil Mahfuz. 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini ditulis bahwa ada 12 bulan. Yang ditulis 12 bulan itu adalah bulan-bulan tahun Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, ini 12 bulan ini ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. 4 bulan. Ini 4 bulan ini luar biasa. Beda dengan bulan lain. Kenapa sebabnya? Karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 4 bulan ini penting kita ketahui. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian, terutama pada 4 bulan itu. Apalagi menganiaya orang lain. Menganiaya diri seorang kayak apa? Seperti kada sembahyang. Itu menganiaya diri seorang. Kenapa orang kada sembahyang disebut menganiaya diri? Karena bakal mencaburakan diri ke neraka. Ngarannya menganiaya diri. Jangan. Dan apalagi menganiaya orang lain. Menipu, membunguli, memfitnah, menjelikkan, menghina. Jangan. Terutama lebih-lebih di 4 bulan yang sangat mulia. Di tanah haram. Tanah ini luas. Dari sekian luas tanah Allah tentukan ada tanah yang sangat dimuliakan disebut tanah haram. Dari sekian bulan 12 bulan, 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah namanya bulan-bulan haram. Ini Rajab termasuk bulan haram. Beribadah di bulan Rajab ini beda pahalanya dengan beribadah di bulan Jumadal Akhirah. Beda pahalanya. Kenapa? Rajab bulan haram. Ini bulan haram, bulan bonus Allah. Orang yang berbuat dosa di bulan Rajab beda hukuman dengan orang yang berbuat dosa di bulan Safar. Karena Safar bulan biasa. Walaupun sama-sama berdosa. Cuma dosa di bulan Rajab ini lebih besar. Karena ini bulan yang
mulia, bulan yang mestinya Allah itu dipatuhi, diagungkan, dimuliakan. Bulan-bulan haram ini berlaku sejak dahulu kala, bukan hanya zaman Nabi kita. Sebelum Nabi kita sudah ada bulan-bulan haram. Semua tahu 4 bulan ini sangat dimuliakan. Jadi di zaman jahiliyah, apabila masuk 4 bulan, Rajab misalnya, itu negeri, itu kampung aman, damai, tentram. Kada ada perkelahian. Di bulan itu bebas, siapapun keluar rumah, kada akan ada yang berani mengganggu, karena semua orang jahiliyah menghormati bulan haram. Orang tuh bakas menampiling orang. Di bulan Jumadil akhir menampiling orang. Hendak dibalas orang. Jelas dibalas orang, menampiling orang. Hendak dibalas orang. Bersembunyinya. Begitu masuk bulan Rajab, nyawane keluar rumah. Kenapa? Kada bakal dibalas. Karena ini bulan haram. Bulan haram. Pintu-pintu rumah kada ada yang bakuncinya. Malam membukaan aja. Ini zaman jahiliyah, belum Islam. Kenapa? Kada bakal ada maling. Ini bulan haram. Maling din tahu. Karena maling-maling di zaman jahiliyah takut dengan bulan haram ini. Padahal mereka belum Islam. Nah kalau di zaman kita ini, umat Islam ini, di bulan-bulan haram, bulan Rajab nih, masih kehilangan sabida, masih kehilangan kendaraan, masih ada perkelahian, lawang rumah kada aman, mau kada dikunci. Berarti kita hanya ngarannya umat Islam, tapi kelakuan kita lebih jahil dari orang jahiliyah. Jangan kau menganiaya, terutama dalam 4 bulan tadi, diri-diri kalian. Apalagi menganiaya orang lain. Baik dirinya, baik hartanya, baik keluarganya, atau pribadinya. Jadi di bulan Rajab ini kita diberi Allah kesempatan untuk sebanyak-banyaknya menabung kebaikan. Sebanyak-banyaknya untuk menabung kebaikan. Bakal sahu kita memberatiakan timbangan amal kebaikan kena di akhirat. Nah ini bulan-bulan seperti ini, bulan yang sangat bagus untuk memperbanyak, mengisi daulang timbangan amal kebaikan kita. Karena apa? Karena pahala berlipat ganda diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Rajab ini kita tambah kebaikan dari bulan-bulan biasa. Sebagai bukti bahwa kita menerima tawaran Allah. Allah bertawar nih. Allah bertawar. Ini bulan Rajab, ya Tuhan banyak ibadah amal. Lipat gandakan pahala, sambut tawaran Allah gitu. Wirid kita mesti ada lebih daripada bulan biasa, bulan Rajab ini. Baik wirid puasanya, baik wirid zikirnya, baik wirid salawatnya, baik wirid istighfarnya, tambah. Walaupun berapa tambahannya, asal ada tambahan. Jangan kada dihirani tawaran Tuhan. Jangan kada dihargai, jangan kada disambut tawaran Tuhan. Biasa bersalawat 100 kali sehari. Bulan Rajab nih naikkan dikit. Naikkan dikit 110 kah? Asal ada naiknya. Naikkan. Biasa istighfar bulan Rajab 50, 10. Bulan biasa, bulan Rajab naikkan pada itu. Biasa bersedekah, naikkan sedekahnya. Walaupun sedikit asal naik. Tanda bahwa kita pun menghormati bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bulan Rajab ini kada ada perubahan amaliyah dengan bulan biasa, ini orang kada menghargai Allah. Jadi ini bulan Rajab nih, sudah masuk berapa hari nih bulan Rajab?
tingkatkan sedikit. Baca Quran biasa salambar sehari, ayo salambar 2 baris tambahannya. Nggak ada hendak 3 lembar. Asal ada lebih. Asal ada lebih. Nah, hal-hal ini hal kecil. Ini bukan masalah halal, masalah haram, nggak ada. Tapi disinilah inti kita sebagai hamba Allah. Disinilah inti kita sebagai hamba yang menghargai, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari yang kecil ini kita harapkan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa tahu dari hal-hal kecil inilah yang menyelamatkan kita. Hal-hal kecil inilah yang bisa membinasakan kita. Kita hormati bulan Rajab. Satu, dengan menambah kualitas, menambah kuantitas kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah. Tambah. Yang kedua, kita tekan diri kita. Kita tahan diri kita sekuat tenaga kita, semampu kita agar mengurangi, kalau bisa menyetup maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Rajab ini. Mudah-mudahan berkatnya karena menjalar ke bulan-bulan lain. Mulailah di bulan Rajab. Yang dulunya ketujuh menggunjing orang, mengatakan ini Rajab. Ini Rajab. Hendak berniat maksiat, Rajab. Lemuskan Rajab dulu kain ayuha. Kayaknya yang Rajab ayuha. Siapa tahu kayaknya habis Rajab ditutup Allah hatinya kebuat maksiat karena memuliakan bulan Rajab. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah amalkan orang ini pada waktu-waktu mulia dengan amal-amal yang baik. Apabila Allah murka kepada seorang hamba, Allah amalkan ini hamba di waktu-waktu yang baik dengan amal-amal kejahatan. Tanda orang dicintai Allah. Ini bulan Rajab, bulan mulia, banyak ibama, mudah. Berarti ini orang tanda dicintai Allah. Apabila Allah memurkai seseorang, Allah amalkan ini orang di waktu-waktu mulia dengan kejahatan perbuatan. Ini bulan Rajab, ini mestinya bulan mulia. Tetap yang mengunjing, tetap mengunjing orang. Nang mabuk-mabukan, tetap mabuk-mabukan. Nang bejudi, tetap bejudi kada tahu bulan Rajab. Ini tanda bahwa dia orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang mengetahui kawan kita seorang, orang lain, apakah orang dicintai Allah atau kada. Bila dia di malam-malam mulia, di saat-saat mulia, di bulan mulia, dia makin taat kepada Allah, ini berarti orang dicintai Allah. 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai Muharram sampai Zulhijjah. Di setiap bulan itu ada peristiwa-peristiwa yang diingat. Karena ada kejadian-kejadian, baik kejadian yang baik, kejadian yang buruk, kejadian yang menyenangkan, kejadian yang menyedihkan. Contoh Muharram. Muharram ini di samping dia bulan haram sama dengan Rajab, Muharram. Di situ banyak kejadian-kejadian penting yang kita kenang. Seperti apa? Asyura. Asyura. Kan puasa Asyura adanya di bulan Muharram. Muharram.
Asyura itu ada peristiwa yang membahagiakan, seperti selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Itu hari Asyura. Ada peristiwa yang menyedihkan di hari Asyura. Dibunuhnya cucu kesayangan Rasulullah SAW, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu pada hari Asyura. Ini terjadi di bulan Muharram. Itu dikenang. Yang kedua bulan Safar. Bulan Safar ini ada satu peristiwa yang diingat selalu. Apa bulan Safar peristiwanya? Peristiwa di mana kawinnya, nikahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan itulah turunnya habaib-habaib seluruh dunia sampai hari kiamat yang merupakan tiangnya daripada dunia ini. Jadi bulan Safar itu ada peristiwa kawinnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dikawinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah. Bulan Safar. Siapa nama dah kan bulan Safar kada baik kawin destainya. Jangan percaya. Bulan Safar jangan kawin kada baik panasan. Nabi mengawinkan Siti Fatimah, putri yang paling Sidin cintai, dengan Sayyidina Ali itu di bulan Safar. Ada yang mengatakan 17 Safar. Bulan Safar. Ini baik dicontoh. Kami akan anak bulan Safar. Waninya jurang. Bulan Safar kami akan anak. Nabi kami akan anak bulan Safar. Nah, ini peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Rabiul Awal. Rabiul Awal banyak kejadian. Rabiul Awal ini ada kejadian kelahiran Rasulullah SAW, hijrahnya Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW bulan Rabiul Awal. Selalu dikenal. Ada lagi bulan Rabiul Akhir. Nah, Rabiul Akhir ini ada peristiwa terjadi di situ yang sangat menyedihkan dan baru pertama dalam sejarah. Dibakarnya Baitullah. Pada tahun sekitar sebelum 1 abad, belum tahun pertama. Waktu itu yang berkuasa Hajjaj As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf. Dibakar. Ini gubernur Mekah yang paling zalim sepanjang sejarah. Sekitar tahun 60 Hijriah. Tahun 70, 80, 90. Kenapa dibakar Baitullah oleh si gubernur nih? Karena di situ ada sepupu Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zubair. Ini bersembunyi dalam Baitullah. Sembunyi di Baitullah. Dikejar oleh si gubernur yang zalim ini. Nah, untuk membunuh Abdullah bin Zubair, Baitullah dibakar. Kemudian bulan Jumadal Ula ada peristiwa yang terjadi di situ, hari lahirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kelahiran Sayyidina Ali ini satu-satunya manusia yang lahir dalam Baitullah itu hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Manusia lahir dalam Baitullah itu hanya Sayyidina Ali. Siti Fatimah radhiyallahu anha ini bidadari haura alamiah. Satu-satunya perempuan, satu-satunya anak Rasulullah yang bila datang ke rumah Nabi, Nabi berdiri datang menyambut kedatangannya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ini lahir di bulan Jumadal Akhirah. Jadi kalau ada anak bini-bini lahir bulan Jumadal Akhirah, ngarani Fatimah. Tafaul, mudah-mudahan sama Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Nah, bulan Rajab sudah tahu semuaan kita. Peristiwa yang dikenang pada bulan Rajab apa?
Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja. Sya'ban. Di Sya'ban ada peristiwa apa? Yang sampai sekarang kita ingat. Pada bulan Sya'ban itulah turunnya ayat kepada Nabi kita. Ayat apa yang turun? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi Muhammad dan ucapkan salam kepadanya. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. 13 tahun Nabi di Mekah tidak ada salawat. Orang Islam kada kenal salawat. 2 tahun Nabi hijrah di Madinah belum ada salawat. Umat Islam belum tahu salawat. Sudah 2 tahun Nabi hijrah di Madinah, pada bulan Sya'ban turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah atas Nabi, wasallimu taslima. Sahabat datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Kalau salam kami sudah tahu, assalamu alaika ya Rasulullah. Tapi kalau salawat bagaimana? Ujar Nabi, kulu, kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini bulan Sya'ban. Ramadan ada peristiwa penting, nuzulul Quran. Syawal, Idul Fitri. Zulqaidah, Ayyamul Hajj, hari-hari orang berhaji. Zulhijjah, yaitu adalah Idul Adha. Nah, jadi setiap bulan itu ada peristiwa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kenang dan untuk kita laksanakan amal ibadah kita yang patut apa dilaksanakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Rajab. Rajab ini peristiwa yang terjadi Isra dan Mi'raj. Adapun sebutan lain dari bulan Rajab, Syahrul Istighfar, bulan minta ampun. Bulan minta ampun kepada Allah. Paling baik minta ampun kepada Allah bulan Rajab. Setiap hari baik minta ampun. Lebih-lebih bulan Rajab. Jadi amalan apa yang paling baik kita perbanyak di bulan Rajab? Istighfar. Amalan apa yang paling baik kita perbanyak di bulan Sya'ban? Salawat. Karena salawat turunnya di bulan Sya'ban. Amalan apa yang paling baik di bulan Ramadan yang kita perbanyak? Baca Quran. Karena bulan Ramadan bulan nuzulul Quran. Nah, jadi Rajab ini di samping kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita jauhkan diri kita daripada segala yang dilarang oleh Allah. Dan kita perbanyak pula istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar kita. Karena ini disebut Syahrul Istighfar, bulan-bulan istighfar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Rajab Syahrul Istighfar li ummati. Rajab itu bulan istighfar bagi umatku, ya Nabi. Ini banyak istighfar. Istighfar itu artinya meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Banyaki bulan Rajab nih. Karena di sini ada pintu-pintu tertobat. Pintu-pintu ampunan yang sangat lebar. Dibukakan oleh Allah kepada orang-orang yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kayak apa cara minta ampunnya? Kalau cara bersalawat, sahabat batakun, wahai Rasulullah, kayak apa cara kami bersalawat? Jar Nabi baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu riwayat. Ada lagi riwayat-riwayat lain.
Nah kalau istighfar macam apa? Sahabat menjelaskan bahwa kami mendengar, kami menghitung Nabi dalam satu duduk beliau mengucapkan Rabbir firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini sahabat mengatakan kami melihat, mendengar, menghitung dalam satu duduk Nabi kita membaca Rabbir firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Jadi itu istighfar yang dipraktikkan oleh Nabi. Hendak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 boleh. Atau hendak panjang dikit astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 100 boleh. Hendak panjang lagi astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 boleh juga. Itu semua ada dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma menurut para ulama, mana baiknya astaghfirullah lawan rabbighfirli? Ujar para ulama mengatakan kedua-duanya baik. Cuma bagi orang yang hatinya kadang larut, kadang sadar, baik rabbighfirli. Baik rabbighfirli daripada astagfirullah. Kalau orang yang bisa menjaga hatinya lurus, hatinya ingat, hatinya khusyuk, baik astagfirullah, 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 astagfirullah. Artinya apa? Aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Tapi hati mesti kayak itu. Kalau hati manu hilang manu ada, baik baca rabbighfirli, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu paling lawas 7 menit 100. 7 menit itu 100. Sudah mengamalkan kita satu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 menit itu kada lawas. Kita duduk kada kakaruan baru setengah jam. Enggak ada hasil apa-apa. Tapi kalau kita rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka 107 menit cukup. Nah, ini kita baca, kita sadari, kita sedang minta ampun kepada Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dosa diampuni oleh Allah, segala pintu-pintu kebaikan, segala pintu-pintu kesuksesan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maulah kita ini sumpah, yang maulah kita ini sulit rajaki, yang maulah kita ini malas beribadah karena dosa kita. Dosa ini beribadah malas, nono kada malas barat, bilang ringkut awak. Sambayang 2 rakaat tuh kayak mahambin sakarung bani. Kenapa sebabnya? Bukan sambayang yang berat. Dosa yang di pundak kita ini yang maulah berat. Sambayang 2 rakaat itu. Jadi ini bulan Rajab, bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, di mana disebut Nabi Rajab syahrul istighfar li ummati, bulan istighfar bagi umatku. Gunakan kesempatan ini. Masih ada berapa hari lagi bulan Rajab masih lawas. Nah ini istighfar. Banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan berkah bulan Rajab, berkah orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.